Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bu April. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kalian saksikan video ibu berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Kompetensi dasarnya, pertama, PPKN, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. IPS menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan pembelajaran: 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 2. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat melalui contoh kegiatan sehari-hari. 4. Dengan bekerja sama dengan orang tua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Selanjutnya anak-anak, kalian bisa membaca bacaan berjudul Hari Menanam Pohon. Bacaan Hari Menanam Pohon berada di buku paket tema 2 halaman 23 sampai 24. Silakan kalian baca dulu ya. Dari bacaan Hari Menanam Pohon tersebut, selanjutnya anak-anak lengkapilah peta pikiran berikut. Jadi, kapan, di mana kegiatan dilakukan, pohon apa yang ditanam, mengapa kita harus menanam pohon, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan. Jadi, menjawab pertanyaan atau melengkapi peta pikiran berdasarkan bacaan Hari Menanam Pohon. Anak-anak, kamu telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon dan juga melengkapi peta pikiran tersebut. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Masih ingatkah kamu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Jadi hak itu merupakan sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Kemudian tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri,
orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Tanggung jawab sebagai individu diantaranya tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Apa contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu ada pekerja bakti dan juga ada kegiatan ronda malam. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting, karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Selanjutnya adalah berilah tanda centang sesuai bentuk tanggung jawab yang tepat berdasarkan gambar berikut. Apakah tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, atau tanggung jawab terhadap masyarakat? Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa arti dari kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat diantaranya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, dan pelayanan jasa. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Selanjutnya adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan hewan besar, seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian peternakan hewan sedang, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Kemudian peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Selanjutnya adalah perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau,
rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Yang kedua adalah perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Selanjutnya adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contoh barang tambang diantaranya batu bara, emas, perak, nikel, dan minyak bumi. Selanjutnya adalah kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan, sehingga kawasan hutan perlu dihijaukan kembali agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjual kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Selanjutnya adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Setelah kalian mengetahui berbagai jenis usaha ekonomi, sekarang tugasmu adalah 1. Jenis usaha ekonomi apa yang ada di sekitar rumah kalian? Yang kedua, adakah jenis usaha ekonomi yang dilakukan orang tuamu? Jenis usaha ekonomi apakah itu? Tuliskan hasil diskusimu bersama orang tua ya. Demikian pembelajaran dari Bu Guru. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.